Halo, selamat datang di channel Mahespati Kaktus. Kali ini saya akan mencoba sharing informasi mengenai kaktus yang ada di depan saya. Ini adalah kaktus Verocactus Glaucescens. Tapi video sebelumnya saya sharing mengenai Glaucescens inermis atau Verocactus yang tidak ada durinya. Dan untuk yang kali ini saya akan sharing informasi mengenai Glaucesens tetapi yang banyak durinya. Jadi ciri utama dari kaktus ini, dia kaktus yang bisa dikatakan sebagai kerel kaktus karena dia akan semakin membesar. Ciri utamanya dia berwarna abu-abu dan tubuhnya dia bisa membesar dengan diameter yang cukup besar, yaitu sekitar 13 cm, dan seiring bertambahnya usia dia akan menjadi kaktus yang cylindrical. Artinya dia akan naik sedikit, tetapi dia tidak akan bisa tinggi yang menjulang tinggi, itu tidak bisa. Dan kaktus ini itu habitat aslinya itu ada di Meksiko, di gurun yang ada di Meksiko atau gurun Chihuahua. Dan ciri utama yang lain, kaktus ini itu ribsnya atau belimbingnya ini sekitar 11-15. Dan seiring berjalannya waktu atau berjalannya usia dari kaktus ini, dia akan menambah ribsnya. Bisa dilihat seperti ini. Jadi ini adalah pembentukan ribs baru. Setelah dia semakin dewasa, dia akan membentuk ribs baru sehingga ribsnya akan semakin banyak. Dan maksimal ribsnya itu yang pernah saya lihat itu 15. Kemudian musim mekarnya itu dia akan berbunga atau bunganya akan mekar itu pada musim semi dan musim panas. Setelah kaktus ini dewasa, dia akan berbunga, dan kaktus ini bunganya itu bisa kita nikmati cukup tahan lama, dan bunganya itu cukup besar ya, sekitar 13 cm. Dan setelah dia berbunga, dia akan ada pembuahan secara generatif, dan dia akan membentuk atau akan ada buah dari bunga itu. Dan buahnya itu juga cukup bagus dan kecil, dan kita dari buah itu, setelah dapat buah itu matang, dan dia akan bisa kita semai. Dan untuk penanamannya, kaktus ini itu termasuk kaktus yang cukup kuat dan cukup handal. Dia tahan di beberapa perubahan iklim atau perubahan suhu di lingkungan. Seperti contoh kaktus ini itu saya tanam di tanah itu cukup lama ya. Ketika saya beli pertama, kemudian saya tanam di tanah atau di belakang saya tanam itu, dia cukup kuat. Dia terkena sinar matahari langsung dan terkena air hujan langsung itu cukup kuat. Tapi ada konsekuensinya, ketika kita tanam kaktus ini terkena sinar matahari dan hujan langsung, itu batang bawahnya dari kaktus ini itu dia bisa mengkayu. Seperti bisa dilihat di sini, kaktus ini tuh batang bawahnya itu menjadi seperti kayu dan sangat keras. Nah ini akibat karena kaktus ini itu ditanam terkena sinar matahari langsung dan kena air hujan langsung. Nah, kaktus ini itu cukup lambat pertumbuhannya ketika dia kecil. Jadi ketika usia dia muda, kaktus ini itu cukup lambat pertumbuhannya. Tetapi setelah dia besar, kaktus ini akan semakin cepat membesar, dan kecenderungannya dia menjadi cylindrical, dia ke atas setelah mencapai diameter kurang lebih maksimal 50 cm. Kemudian pergerakan kaktus ini atau pertumbuhan kaktus ini dia akan ke atas. Tetapi tidak, sekali lagi, karena ini bukan kolumnar kaktus, jadi dia tidak bisa tinggi. Dia hanya bisa dikatakan kategorinya adalah cylindrical kaktus. Jadi dia hanya bisa setinggi mungkin 2 meter, mungkin masih bisa kaktus ini. Dan kaktus ini cukup lama juga ya. Maksud saya kaktus yang ada di depan saya itu sudah cukup lama juga usianya. Bisa dilihat dari ukurannya juga sudah cukup besar. Dan perawatan kaktus ini tuh cukup mudah. Kita cukup menanam kaktus ini pada media yang poros seperti pasir malang atau kumis atau lain sebagainya. Yang penting media tanamnya itu tidak menyimpan air terlalu lama. Jadi ketika kita siram, dia akan drain out dengan secepat mungkin. Dan kaktus ini cukup saya siram 1 minggu sekali setelah dia ada di pot seperti ini dan tidak terkena air hujan. Kemudian kita bisa lihat di sini juga pertumbuhannya baik. Dia duri-duri barunya itu masih cukup lunak ketika masih muda, tapi akan semakin mengeras sekali ketika dia sudah tua. Jadi hati-hati
ketika menanam kaktus ini juga atau memelihara kaktus ini, usahakan dijauhkan dari jangkauan anak kecil, karena ketika kita tercancap duri ini itu cukup sakit sekali memang. Mungkin itu saja sharing informasi dari saya mengenai Verocactus glaucescens. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk pecinta kaktus semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Mahespati Kaktus. Terima kasih.